Sholatan wassalamun ala Rasulillah. Eh, Selamat pagi untuk kita semua. Seperti Ilham Rizky katakan tadi, saya memang di Aceh. Bidang saya sebenarnya sejarah lebih dominan, tapi sejarah pemikiran, sejarah tasawuf, ya, tarikat, itu menjadi kajian saya sebenarnya. Tetapi kajian-kajian sosial keagamaan, terutama di Aceh, juga ikut saya itu tertarik dan melakukannya. Makanya ketika ada tawaran untuk membahas tentang moderasi beragama, terutama di Aceh, ya, saya meresponnya secara positif langsung dan saya bersedia. Tapi sebelumnya saya punya sedikit catatan, mau saya share screen ini. Saya membuat topik yang lumayan besar nih sebenarnya. Moderasi beragama dalam Islam, saya khususkan masa depan beragama di Aceh. Next, yang ingin kita katakan sebenarnya dalam Islam punya prinsip yang begitu kuat. Jadi kalau kita lihat misalnya Quran surat Al-Baqarah 143 itu jelas tuntutan umatan wasatan itu. Jadi umat yang moderat, ya. Karena itu prinsip moderasi beragama dalam Islam itu tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Persoalannya dalam praktik, yang ini yang akan kita lihat. Bagaimana praktik moderasi itu sendiri dalam kehidupan kita, terutama kita di Aceh. Ini yang perlu akan kita lihat. Jadi saya tegaskan sedikit lagi dulu, moderasi beragama itu adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Ekstrim itu dimasukkan ekstrim kanan, ekstrim kiri, pokoknya yang jelas tidak ekstrim. Tidak ekstrim maknanya adalah moderat. Dan ini juga seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama dulu itu, moderasi beragama adalah sebuah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Ia adalah warisan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal. Jadi maknanya bahwa moderasi agama itu sebenarnya salah satu unsur local wisdom di Indonesia atau di Nusantara ini. Moderasi beragama itu juga sebagai proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim dan berlebihan saat mengimplementasikannya. Jadi lagi-lagi secara adil dan seimbang, tidak berat sebelah, tidak ekstrim, itu yang diinginkan. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat moderasi beragama itu bukan hanya antar umat beragama, tapi juga intra beragama, apa namanya, dalam Islam misalnya ada mazhab-mazhab, ada firqah-firqah, itu juga dituntut adanya moderasi sebenarnya. Jadi bahwa firqah-firqah itu sendiri sebenarnya apa namanya, biarlah hidup bersama, bahwa bukan hanya kita yang benar, belum tentu kita saja yang benar, bahwa yang lain juga benar. Itu prinsip yang perlu dalam Islam misalnya kita dapatkan banyak mazhab. Fikih misalnya, paling tidak 4 mazhab itu. Juga misalnya kalam. Ya, ada Syafi'iyah, fikih tadi ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, Hanabilah, ya. Itu semua firqah-firqah. Jadi kalau nggak ada dijaga moderasinya, maka konfliklah yang akan terjadi. Begitu juga dalam kalam, dalam bidang-bidang lain. Ada firqah-firqah, ada mazhab-mazhab yang memang hidup berkembang dalam Islam. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa moderasi beragama itu
juga intra umat beragama, intra Islam, ya, dan antar dengan agama-agama yang lain. Kita khususkan moderasi beragama di Aceh. Apa landasan moderasi beragama di Aceh? Jadi jelas Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Aceh menerapkan syariat Islam. Jadi Al-Quran dan hadis menjadi landasan dasar untuk moderasi beragama itu sendiri. Nah, di awal tadi sudah saya sebutkan ayat bahwa itu menjadi rujukan. Yang kedua, kita melihat ada Kanun Aceh nomor 4 tahun 2016. Itu berkenaan dengan pedoman pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama, termasuk di dalamnya pedoman pendirian rumah ibadah. Jadi Kanun nomor 4 tahun 2006 ini bagus untuk dibaca-baca supaya antara kita tidak salah kaprah, tidak offset dalam bertindak, dalam bersikap, ya, sehingga terjaga kehidupan hidup beragama di Aceh sejuk, nyaman dia jadinya, ya. Yang selanjutnya Kanun Aceh nomor 6 tentang hukum jinayah. Nah, jadi ada aturannya, misalnya hukum Islam itu diberlakukan kepada hanya umat Islam, misalnya diantaranya. Yang non-Islam tidak dipaksakan. Selanjutnya Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok pelaksanaan syariat Islam. Nah, jadi ini juga rangkaiannya dari Kanun Aceh nomor 6, ya, dan nomor 8 ini menjadi pedoman yang penting untuk landasan moderasi beragama di Aceh. Prinsip dasar moderasi beragama itu selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, yang misalnya antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan komunal. Ini perlu selalu dipertimbangkan. Sering memang dalam kehidupan kita kadang-kadang hak itu yang cenderung lebih kita paksakan. Bagaimana hak itu kita pertahankan, kita upayakan. Tapi kewajiban kadang terlalaikan. Ini saya pikir tidak moderasi kita. Nah, juga kepentingan pribadi dan komunal seharusnya harus berimbang. Bukan hanya kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan masyarakat harus dipertimbangkan. Antara keharusan dan kesukarelaan. Nah, kalau keharusan tentu sesuatu yang harus dipaksakan. Tapi ini ada keinginan bagaimana dengan serta-merta, dengan segala senang hati sesuatu itu kita lakukan. Antara teks agama dan istihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, keseimbangan masa lalu dan masa depan. Itu perlu dipikirkan dan bahagian daripada kajian-kajian moderasi beragama. Dengan demikian saya pikir memang moderasi beragama ini luas sekali kalau mau kita ingin implementasikannya. Lanjut. Signifikansi kajian moderasi beragama. Idealnya semua kampus, kalau menurut hemat saya, semua perguruan tinggi sudah memikirkan bagaimana kajian moderasi beragama itu ada. Sudah ada membangun pusat studi, ya, yang menjadi rumah moderasi beragama, rumah moderasi untuk menangani arah pertumbuhan sikap moderasi beragama. Hal ini penting dan dapat penting dengan keberadaan lembaga, ya, setara dengan kalau menurut hemat saya itu keberadaan rumah moderasi itu setara dengan lembaga kepolisian dalam hal mempertahankan dan menjaga keutuhan bangsa. Jadi penting sekali, strategis sekali. Coba bayangkan Indonesia ini kalau nggak dipikirkan tentang moderasi beragama ini, itu menjadi sumber konflik. Hancur-hancuran jadinya. Perang agama, naudzubillah. Kalau itu yang terjadi, maka Indonesia ini akan berkeping-keping. Makanya wajar kalau dikatakan bahwa
rumah moderasi beragama itu kayak kedudukannya itu sama dengan keberadaan lembaga kepolisian dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan bangsa. Jadi betul adanya. Kenapa? Karena memang kalau nggak ada yang namanya lembaga kepolisian, itu kan menjadi kacau. Kacau apa namanya ini, negara ini, masyarakat akan kacau. Tetapi kalau nggak ada yang namanya rumah moderasi, ini juga khawatir kita akan kacau, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kekerasan atas nama agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu penting untuk dipikirkan. Dan ini signifikansinya kajian moderasi beragama itu seperti itu adanya. Implementasi moderasi beragama. Yang pertama melalui internalisasi nilai-nilai esensi ajaran agama. Nah, dalam hal ini tentu peran ulama, tokoh agama sangat penting untuk menginternalisasi nilai-nilai esensi ajaran agama itu, terutama di bidang bagaimana hidup bergandengan antar penganut agama, hidup antar mazhab, ya seperti sudah saya katakan tadi. Jadi itu penting. Maka peran tokoh agama dalam hal ini untuk terciptanya internalisasi nilai-nilai esensi ajaran agama dalam hal ini itu sangat-sangat strategis. Yang kedua, memperkuat komitmen bernegara. Jadi ujung-ujungnya moderasi beragama itu terkait erat dengan komitmen bernegara. Seperti saya katakan tadi, sekiranya tidak dipikirkan prinsip hidup moderasi beragama, maka khawatir kita negara yang namanya Indonesia ini yang multi, yang apa namanya, yang di sini itu agamanya yang majemuk, ya, majemuk suku, ras dan sebagainya. Kalau tidak ditanamkan, tidak dididik, tidak diajarkan, tidak ditanamkan nilai-nilai moderasi, maka khawatir kita hidup bernegara kita akan terganggu. Selanjutnya meneguhkan toleransi. Toleransi hidup dalam kehidupan itu perlu dan memang harus ditumbuh kembangkan. Dalam Islam, prinsip toleransi itu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru. Coba kita lihat, misalnya kehidupan Nabi di Madinah. Kehidupan Nabi di Madinah itu adalah masyarakatnya sangat plural, sangat majemuk. Bukan hanya orang Islam yang ada di sana, tapi di sana ada Yahudi. Yahudi itu dengan sekte-sektenya, dengan firqah-firqahnya. Ya, banyak firqahnya lagi pula. Kemudian ada Nasrani, ada Majusi. Ya, lengkap yang hidup di Madinah ketika itu. Jadi Nabi 10 tahun di Madinah itu sudah sukses menciptakan, meneguhkan prinsip-prinsip toleransi itu. Hidup toleransi antar umat beragama, antar sekte, antar firqah, itu Nabi sudah sukses. Nah, jadi lagi-lagi ingin saya katakan bahwa kalau dalam Islam toleransi itu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru, ya. Tapi itu memang sudah landasan, sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, implementasi moderasi beragama melalui menolak segala jenis kekerasan atas dan untuk nama agama. Menolak segala jenis kekerasan atas dan untuk nama agama. Ini harus konsekuen, harus konsisten ini. Pemimpin dimanapun, terutama di Aceh ini, harus berpegang teguh ini, ya, menolak segala jenis kekerasan. Ya, jadi kalau prinsip ini dipegang, insya Allah itu akan damai Aceh, akan damai Aceh dari Aceh khususnya, Indonesia umumnya, ya, dari segala yang namanya konflik konflik agama. Saya ingin
sampaikan tentang bagaimana kehidupan beragama mutakhir di Aceh. Kondisi real kehidupan beragama di Aceh. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Aceh menerapkan syariat Islam. Jadi ini sesuai dengan undang-undang, dengan kanunnya, dan itu dengan undang-undang nomor berapa itu, ya itu sudah tercatat dalam lembaran negara RI bahwa Aceh menerapkan syariat Islam. Jadi dengan kata lain, Aceh menerapkan syariat Islam bukan apa namanya dengan undang-undang di Aceh sendiri, tapi tercatat di lembaran negara RI. Jadi sah legal formalnya seperti itu. Yang kedua, dalam kenyataan Aceh hampir tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Hampir tidak ya. Kalau selama ini hampir tidak terjadi sebenarnya. Yang terjadi adalah konflik bersenjata. Itu yang lama sudah. Ya, sejak 78, malah sebenarnya bukan 78, 68 malah. Sampai 2005 itu konflik senjata yang terjadi. Antara GAM, TNI, dan Polri begitu ya. Jadi Aceh hingga memasuki menghadapi pandemi COVID-19 ini pun pada dasarnya tergolong kondusif. Pada dasarnya ya, tapi terakhir ini aja Aceh termasuk zona merah sampai sekarang yang belum tahu berakhirnya. Jadi saya pikir ini sebuah kenyataan, tapi tidak harus kita akui tidak untuk kemungkinan bahwa potensi-potensi konflik itu ada. Potensi-potensi konflik itu ada di Aceh. Jika tidak tepat diatasi, maka konflik itu akan berlangsung. Maka memang perlu dipikirkan, perlu diletakkan landasan-landasan yang kuat untuk moderasi beragama ini. Selanjutnya, kita lihat misalnya salah satu kasus konflik Singkil, daerah perbatasan Aceh lainnya, itu terjadi gesekan-gesekan. Dan kalau menurut hemat saya, itu disebabkan karena pelanggaran dari kanun-kanun Aceh tadi. Lebih kecenderungannya seperti itu, karena pelanggaran kanun-kanun Aceh. Sehingga yang menimbulkan gesekan antar umat beragama. Nah, jadi kalau dijalankan secara tepat, secara pas, ya kanun-kanun Aceh itu, insya Allah itu nggak ada terjadi gesekan-gesekan. Jadi makanya perlu kajian-kajian seperti ini perlu diperbanyak ini sebenarnya supaya terhindar dari gesekan-gesekan. Selanjutnya saya ingin melihat masa depan kehidupan keagamaan di Aceh. Menurut hemat saya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan sejauh berpegang teguh pada prinsip-prinsip, pada landasan-landasan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, kampus dan masa depan moderasi beragama di Aceh. Saya ingin sampaikan bahwa kampus itu berperan sangat penting dan strategis untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di Aceh. Jadi saya pikir kita harus menyadari bahwa insan-insan kampus ini sebagai insan akademis, dia itu selalu dinamis, memikirkan sesuatu yang menjadi masalah, bukan hanya memikirkan tapi meneliti seperti di awal saya sebutkan tadi. Saya pikir ini adalah tugas insan-insan akademis. Makanya kampus penting dan strategis untuk memikirkan masa depan moderasi beragama di Aceh. Kampus sebagai tempat yang mencetak, yang memproduk sarjana cendekia dari berbagai bidang keahliannya. Kampus tempat dan lingkungan yang mengkaji kehidupan keagamaan, interreligius, intrareligius, dan malah juga yang hubungan antar religius dari berbagai dimensinya. Jadi kalau di negara-negara orang, sebenarnya negara-negara lain
kajian lebih serius, lebih besar moderasi beragama ini sebenarnya. Orang sudah mulai memunculkan fakultas Faculty of Religious. Itu fakultas agama-agama. Fakultas agama-agama, satu fakultas itu mengkaji seluruh agama di sana. Nah, ini yang seperti yang saya itu sudah kunjungi di McGill University. Jadi ada satu fakultinya itu fakultas agama-agama itu, Faculty of Religious. Bayangkan, semua agama dengan prodi-prodinya. Jadi Islam salah satu prodi di sana. Islam salah satu prodi di sana. Salah satu prodi di bawah Faculty of Religious. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dan lain sebagainya. Lengkap semua dikaji di sana. Malah yang aliran-aliran kepercayaan tertentu pun ada prodinya di sana, ada dikaji di sana. Selanjutnya, jadi sebagai mungkin yang terakhir ini dari saya, moderasi beragama perlu hidup dan dikembangkan di kampus secara terprogram. Jadi political will pimpinan lembaga pendidikan kita harus ada ini demi menciptakan kedamaian masyarakat kita, demi menciptakan ketentraman masyarakat kita. Perlu memikirkan bagaimana program moderasi beragama itu dapat diciptakan, dikembangkan di kampus secara terprogram. Selanjutnya adanya program studi agama-agama, ini khusus di UIN Araniri saya pikir, ya, walaupun sebagai bentuk program studi, saya pikir ini sudah mengarahkan memikirkan persiapan untuk yang namanya memikirkan moderasi beragama. Ya, dan ini menjadi sarana prasarana yang strategis untuk memikirkan, menghidupkan moderasi beragama di Aceh. Jadi saya pikir kita tidak sepakat dan tidak salah paham keberadaan prodi ini, tapi kita sepakat dan sepaham bahwa prodi ini penting dan sangat penting untuk kedamaian masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh ya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian mungkin yang selanjutnya yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik diskusi ya. Semoga ada gunanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.